Halo semuanya, selamat datang di The Lucy Project Channel bersama gue Dimas. Untuk video kali ini, gue ingin menceritakan dua wanita seksi ini. Nah, ini ular kesayangan gue, dua-duanya betina memang. Nah, kalau yang kanan kiri ini kan warnanya berbeda, tapi jangan salah kaprah ya. Ini adalah ular dengan spesies yang sama, cuman dengan lokalitas yang berbeda. Spesiesnya apa sih bang? Ini nama spesiesnya adalah Trimeresurus insularis. Kalau misalnya kalian cek di Google ya tulis aja, kalau ada yang susah ya white-legged pit viper atau Sunda Island pit viper. Itu bisa kalian cek referensi-referensi di internet, mungkin lebih lengkap dibanding gue bahas di sini. Gue ingin bahas singkat aja sih. Yang pengen banget gue bahas itu kenapa ular ini berbeda warnanya. Mungkin bagi kalian itu adalah hal yang kok bisa beda warna tapi satu spesies bla 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 bla. Pasti muncul pertanyaan itu, jadi mending saya jawab sekarang. Nah, untuk yang berwarna hijau itu sering ditemukan di daerah Jawa Timur dan juga Bali. Tetapi walaupun misalkan emang mereka sama-sama hijau kok, tetapi bukan berarti hijaunya tuh benar-benar mirip ya. Karena kan kita bisa bedain, oh ada hijau tua, hijau kekuningan, oh hijau kebiruan segala macam. Itu pasti ada perbedaan di setiap lokalitas. Nah, untuk yang di kanan ini dari Jawa Timur. Nah, kalau yang biru ini dari mana sih bang? Ini dari Sumbawa. Sebenarnya persebaran itu meliputi NTB, termasuk Pulau Komodo juga. Nah, kalau misalkan yang biru ini bukan berarti, nah ini ngomongin soal perbedaan warna, banyak banget. Kalau misalkan kalian ke Pulau Komodo nemuin ular insularis, bukan berarti semuanya berwarna biru juga gitu. Pasti kalian juga akan menemukan insularis yang berwarna hijau. Itulah kenapa banyak kasus di breeder, di peternak atau orang yang mencoba mengembangbiakan Trimeresurus insularis ini suka menghasilkan anak yang berbeda-beda. Contoh, kita punya indukan hijau, tapi ternyata anaknya ketika keluar tuh berwarna biru. Nah, terus kita punya indukan biru. Nah, itu ternyata pas berhasil menghasilkan anaknya berwarna hijau. Nah, itu pasti ada potensi-potensi seperti itu. Itu tergantung dari male and female-nya, tergantung dari jantan dan betinanya. Dan tergantung lagi ngomongin kita garis keturunannya dari masing-masing indukan. Jadi sebenarnya banyak banget misteri yang menurut gua sangat menarik untuk dipelajari dari segi satu spesies ular ini. Terus kalau ngomongin perawatan nih, pasti banyak bang perawatan ribet nggak bang, ularnya galak nggak segala macam. Untuk perawatan itu namanya juga ular berbisa. Yang kita butuhkan itu adalah niat dan juga safety first ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngebandingin dengan ular piton yang sering banyak dipelihara orang, piton kan itu emang ular yang bisa lah kita ajak main, kita pegang-pegang, kita bawa kemana, gathering bersama komunitas segala macam. Nah, ular ini tidak bisa. Kalau ada yang mau megang sih mangga free handle, cuman tolong resiko tanggung sendiri. Jangan tiba-tiba menyusahkan keluarga atau kerabat atau teman kalian. Nah, karena apa? Ular viper ini kan udah viper ya. Trimeresurus itu adalah genusnya viper, salah satu genus viper. Nah, ini tuh berbisa tinggi. Jadi otomatis ketika kalian tergigit pun efeknya bisa fatal. Nah, terus gimana sih bang kalau misalnya ular berbahaya, ngapain lu simpen? Itu sering banget tuh orang tua ya, boomers itu baby boomers. Pasti ngomong ke gua, ini kan ular berbisa, ngapain dipiara? Ya namanya juga, ini standarnya display pet gitu ya, display pet. Mana artinya ini buat display. Makanya kita menggunakan ya terarium yang cantik, kita bisa hias kandangnya sesuka hati. Tapi untuk gua sih orangnya males. Gue sih orang kayak ada males ya untuk bikin hiasan tanaman itu segala macam. Tapi itu bukan berarti nggak bagus. Itu mah bagus banget. Gue sih salut untuk orang-orang yang punya trennya sekarang sih ngomongnya bioactive enclosure ya. Itu sih terserah, itu bagus banget. Cuman kalau gue sih orangnya males ya. Kalau gue pribadi untuk mendekor atau enggak men-set up kandang tuh yang penting bisa controlling the temperature dan juga the humidity, itu aja. Kita kontrol suhunya, kita kontrol si kelembabannya, itu aja sih kepentingan yang gue pengen.
Nah terus balik lagi nih, tadi kayaknya ada yang kelupaan. Gue ngomongin soal ini kan display pad, ini kan nggak bisa pegang-pegang segala macam. Nah bang, kalau bisa mau bersihin kandangnya gimana? Ya lu keluarin dulu, jangan ada pupnya terus lu set, keluaran kagak lu keluarin, cabut nyawa lu. Nah jadi kalau misalnya emang lu mau pindahin, pakailah tempat-tempat yang kecil. Bisa pakai kontainer gini tuh. Ini emang kontainer buat sementara. Misalkan gue pengen bersihin kandang si Blue Insul ini, si Viper biru ini gue pengen bersihin, ya ulernya gue keluarin dulu, gue taruh sini sementara. Nah, terus gue bersihin, gue rapihin, gue dekor, segala macam, gue spray di jalan perempuannya. Terus pindahinnya pakai apa? Ya pakai jangan pakai tangan. Tapi kalau misalnya ada yang berani pakai tangan dan suka pakai tangan, ya mangga. Balik lagi, resiko tanggung sendiri. Gue selalu berusaha mengingatkan untuk keeper. Ya, gue bukan berarti gak suka dengan free handle ya. Ini disclaimer dong. Kalau misalkan kalian mau free handle sih, mangga. Gue sih bukannya gak suka. Tapi sering banget gue ngeliat kasus-kasus orang yang free handle malah jatuhnya menyusahkan kerabatnya sendiri ketika mau tergigit, masuk rumah sakit, nggak ada dana rumah sakit, jadi ya kasihan gitu, jati jadi kayak nyusahin kerabat gitu. Gue nggak suka kayak gitu ya. Misalkan memang lu punya banyak duit, lu bisa beli anti-bisanya, lu bisa bayar rumah sakit, bayar dokter, bayar transportasi semuanya sampai lu sehat, enggak gitu. Yang penting jangan nyusahin orang aja. Terus pemberian makan, bang ngasih makannya gimana? Pakai tikus kan? Iya pakai tikus. Ngasihnya pakai apa? Pakai ini pinset. Sebenarnya gue lebih setuju kalian pakai pinset yang lebih panjang. Ada juga tuh pinset yang bentuknya gunting. Cuman gue nggak punya. Sebenarnya punya tapi hilang. Gue lupa mana susah kalau udah kayak gitu. Nah terus pemberian pakan. Nah ini sering banyak yang nanya nih, bang ular insularis tuh makannya susah nggak? Makannya tuh pilih-pilih nggak segala macam? Gue sih tergantung dari individunya ya. Karena untuk yang biru ini mungkin karena gue miara birunya lebih lama itu, jadi gue udah tahu pola makannya, udah tahu karakter segala macam. Jadinya dia kasih makan tuh selalu hayo aja gitu, hajar terus makan setiap gue kasih. Tapi kalau misalkan yang hijau ini tuh rada moody, kadang mau makan, kadang enggak. Cuman kalau gue sendiri sih apa ya? Ya gue masih percaya tentang ular ini tuh punya pilihannya sendiri lah. Mau makan, nggak mau makan ya nggak mau makan. Gue nggak pernah pakai force feed. Bukannya nggak bagus buat ular. Sebenarnya efek sampingnya sih ada. Karena kalau misalnya di force feed tuh berpotensi ular stres. Tadi gue juga takut digigit juga bos. Nah terus kalau misalkan pola makannya nih, bagi yang miara piton sebelumnya terus pindah ke ular viper, tolong jangan disamakan. Jadi kalau ular piton kan kita bahasanya orang kalau biar cepat gede dipus kayak dikasih makan banyak dengan frekuensi yang cukup tinggi. Mungkin piton masih bisa toleransi karena piton tuh metabolismenya itu cukup tinggi. Jadi mereka misalnya kasih makannya hari Senin tuh hari-hari ini kita ngomongin kasus yang piton di bawah 2 meter ya, yang misalnya orang itu dikasih makannya hari Senin, ya kurang dari hari Jumat tuh itu udah selesai pup, paling lama juga hari Minggunya pup. Tapi kalau misalkan untuk viper sendiri, untuk kita bahas ini Strimeresurus insularis ini, kita kasih makan hari Senin tuh, Senin setelahnya itu baru ada yang pup. Tapi misalkan kalian ada yang punya viper yang metabolismenya lebih cepat, ya itu juga masalah juga. Justru bagus, semakin cepat juga sebenarnya semakin bagus juga. Nah, sebenarnya kalau untuk ular sendiri metabolisme itu beda ya. Kalau misalkan ukurannya masih kecil, masih bayi, biasanya metabolisme memang lebih cepat. Jadi di ukuran bayi itu mungkin mereka bisa mencerna itu kurang dari 3 hari, 4 hari. Tapi untuk semakin besar, semakin dewasa ularnya bisa lebih dari seminggu. Jadi sebenarnya beda-beda ya. Makanya kalau misalkan mau ngasih makan, gue nggak pernah ada namanya jadwal rutin. Misalkan kalian mau memiliki jadwal rutin sih, mangga, gue nggak melarang, atau gue nggak menyalahkan juga.
Tapi kalau gue sendiri ditanya ada jadwal rutin makan nggak? Ya enggak sih, gue tergantung dari postur, tergantung dari pupnya sudah atau belum, kondisi badan dan juga sifatnya. Karena kan kalau misalnya posisi lapar sama posisi enggak kan beda ya. Itu gue perhatiin terus, gue cek terus. Terus, nah pemberian minum. Kalau misalkan insularis ini hampir semua insularis yang gue punya jarang mau ke water dish. Jadi makanya kalau kalian lihat di sini kan nggak ada water dish, nggak ada tempat minum karena memang mereka jarang. Tapi kalau misalnya kalian mau menempatkan tempat minum di kandangnya itu lebih bagus sebenarnya. Jadi ketika emang in case kalian nggak di rumah, kalian pergi dan atau nggak kelupaan untuk memberikan spray misting water, ya dia tetap bisa mendapatkan akses minumnya. Cuman kalau gue sendiri karena gue sering banget ngecek mereka, gue mungkin hampir setiap hari ngecek mereka, atau enggak ya at least gue seminggu itu pasti minimal 2 atau 3 kali ngecek mereka. Ya gue spray ketika gue ada waktu, dan ketika emang gue lihat posisi dia pengen minum, ya gue selalu spray gitu. Gue spraynya biasanya langsung ke kepalanya, jadi dia langsung minum dari misting spray. Biasanya gue spray makin sih lebih enak aja, gue cuma pencet sekali kelar gitu ya. Terus bahas soal apa lagi ya? Kalau misalkan bagi kalian ya, ini mungkin langsung aja ke akhir dari video ini. Kalau kalian ada yang ingin mencoba memelihara Trimeresurus insularis, tolong kalian harus minimal punya pengalaman dulu lah sebelum kalian mencoba yang berbisa. Punya pengalaman di ular-ular yang gak berbisa seperti piton atau boa atau hornet, apapun itulah, pokoknya ular-ular yang gak berbisa ya. Dan ya minimal juga setahun 2 tahun ya mungkin cukup atau nggak cukup, gue sih nggak tahu ya. At least kalian udah punya pengalaman, kalian siap dari segi mental, niat, dan juga keberanian. Itu kalian udah siap 3 hal itu udah oke. Dan juga tanggung jawab sih terakhir. Karena apa? Mungkin untuk orang yang tinggal sendiri kayak gue, ini kan di kamar gue sendiri, ya ketika emang ada ular lepas segala macam terus gue kegigit, ya resiko tetap ditanggung gue sendiri gitu ya bahasanya. Maksudnya yang berpotensi untuk kegigit kan gue. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang masih tinggal sama orang tua, sama keluarga kalian, mungkin lebih baik perhitungan lagi keamanan, terus minta izin sama orang tua sama keluarga untuk memelihara ular berbisa, karena ini tuh soal keselamatan keluarga kalian juga gitu loh. Terus ya itu, karena ini hewan berbisa, tolong disiplin, karena kayak sesimpel kalian lupa tutup kandang aja, ular ini berpotensi untuk keluar gitu, dan bisa hilang, bisa lepas, bisa di dalam bangun, bisa keluar rumah, dan bisa gigit orang kesayangan kalian gitu loh. Gue bukan berarti menggurui, tapi gue cuma mengingatkan jangan sampai ada kejadian seperti itu, karena pasti kalian nggak mau kehilangan orang kesayangan kalian gitu loh. Terus apa lagi ya? Ya mungkin sekedar itu doang untuk video kali ini. Kita cuma bercerita dan ya mengenalkan tentang apa sih Delusi Project itu. Ya mungkin sekian dari saya, bye bye. Oh ya, lupa, sorry, video pertama. Bagi kalian punya kritik, saran, komentar, apapun itu berkaitan tentang pribadi gua, berkaitan tentang video ini, berkaitan tentang konten ini, tolong di komen ke YouTube ini atau nggak di Instagram gua, Nandayo21, O-nya 3, Nandayo, O-nya 3, 2, 1. Nah, nanti kalau misalnya kalian bingung, ada kok di video ini. Siap. Mungkin itu aja. Bye bye.